Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriliana Dita, NIM 19231002. Di video kali ini, saya dengan rekan saya, Saudari Adila Prima Putri, akan menjelaskan materi tentang pengenalan bahan-bahan laboratorium. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Adila Prima Putri. Saya Adila Prima Putri, NIM 19231001, akan menjelaskan materi tentang bahan-bahan laboratorium. Kita mulai dari yang pertama, yaitu simbol bahan eksplosif. Nah, tabelnya kurang lebih seperti yang terlihat pada layar. Yang pertama yaitu bahan eksplosif. Nah, gambar simbolnya adalah seperti ini. Terlihat dari simbol tersebut bahwa bahan tersebut mudah meledak. Nah, dari simbol tersebut menunjukkan bahwa bahan tersebut mudah meledak pada kondisi tertentu seperti adanya gesekan, panas, goncangan, dan percikan api. Jadi, kita diharapkan berhati-hati ketika kita hendak menggunakan bahan ini. Nah, contoh dari bahan eksplosif ini yaitu TNT atau 2,4,6 trinitrotoluena. Nah, bahan eksplosif ini biasanya digunakan oleh nelayan yang tidak tertib ketika menangkap ikan. Selanjutnya itu bahan pengoksidasi. Nah, berikut adalah simbolnya. Di simbol ini terlihat seperti adanya bakaran atau nyala api. Nah, dari simbol tersebut dapat dijelaskan bahwa bahan pengoksidasi biasanya tidak mudah terbakar, tetapi apabila ada kontak dengan bahan yang mudah terbakar atau sangat mudah terbakar, dapat meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan. Nah, kita harus berhati-hati jika menggunakan bahan ini. Contohnya asam nitrat, hidrogen peroksida. Selanjutnya yaitu bahan beracun. Berikut adalah simbol dari bahan beracun. Nah, di simbol ini terlihat bahwa gambar tengkorak ya. Kita diharapkan berhati-hati jika menggunakan bahan ini. Bahan beracun ini dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis, bahkan kematian pada konsentrasi yang rendah. Nah, contohnya itu metanol, benzena, kalium cyanida. Nah, metanol ini sering kita jumpai di lab kimia. Selanjutnya itu bahan berbahaya. Di simbol bahan berbahaya ini seperti tanda seru, menyerukan kepada kita untuk berhati-hati jika menggunakan bahan ini. Bahan kimia ini memiliki risiko merusak kesehatan sedang jika masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, mulut, atau kontak dengan kulit. Bahan ini dapat menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit, dan mengganggu sistem pernapasan apabila terhirup. Contohnya NaOH, fenol, dan etilen glikol. Selanjutnya itu bahan berbahaya bagi lingkungan. Nah, berikut adalah simbol dari bahan berbahaya terhadap lingkungan. Nah, ini simbolnya ya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa bahan ini menyebabkan kerusakan bagi ekologi atau ekosistem. Nah, bahan dengan simbol ini bersifat berbahaya bagi satu atau beberapa komponen dalam lingkungan hidup, termasuk air, tanah, udara, tanaman, mikroorganisme, dan menyebabkan gangguan ekologi. Nah, contoh bahan ini yaitu AgNO3 dan HgCl2. Nah, untuk bahan yang keenam itu ada bahan mudah terbakar, memiliki nama simbol mudah terbakar, memiliki simbol nyala api, material yang mudah menyala atau mudah terbakar.
Bahan ini memiliki titik nyala yang rendah dan mudah terbakar dengan api bunsen, permukaan logam panas, ataupun percikan api. Bahan sangat mudah terbakar, berupa gas dengan udara, membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak dengan kondisi di bawah normal. Nah, bahan ini mudah terbakar dan mudah meledak atau menyebabkan ledakan. Contohnya itu dietil ether, propanat, dan aseton. Nah, untuk yang ketujuh itu ada bahan pengkorosi, memiliki nama simbol pengkorosi, memiliki simbol yang bersifat korosif seperti yang kita lihat pada layar, menyebabkan perkaratan pada logam, dan pada kulit dapat terjadinya kerusakan kulit gitu. Bahan ini bersifat korosif, yaitu dapat merusak jaringan hidup atau tubuh dan bahan-bahan lain. Hindari kontak dengan kulit, jangan menghirupnya. Contohnya itu asam sulfat dan natrium hidroksida. Nah, untuk bahan yang ke-8 itu ada bahan radioaktif, memiliki nama simbol radioaktif. Nah, untuk simbolnya dapat kita lihat pada layar video. Nah, bahan ini biasanya digunakan untuk bahan pembuatan nuklir. Nah, namanya aja sudah radioaktif, pastinya bahan ini sangat aktif. Nah, bahan ini biasanya dalam penanganannya tidak boleh sampai mengenai bagian tubuh kita. Contohnya itu uranium dan plutonium. Nah, untuk bahan yang ke-9 itu ada bahan karsinogenik, mutagenik, dan teragenik. Nah, untuk nama simbolnya itu karsinogenik, mutagenik, dan teragenik. Untuk simbolnya sendiri lebih kurangnya dapat kita lihat pada video ini. Nah, simbol ini menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang, atau berulang. Dengan bahan ini dapat menyebabkan efek kesehatan seperti berikut: karsinogenik, teragenik, dan mutagenik, toksik terhadap sistem reproduksi dan terhadap organ sasaran spesifik, serta menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Dapat menyebabkan kanker juga, kelainan genetik, dan sebagainya. Dan bahan ini sangat-sangat beracun. Contohnya itu seperti formalin. Nah, di Indonesia sendiri kita sering menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanan. Tentunya hal ini sangat-sangat salah dan tidak pantas untuk digunakan. Sekian video dari kami mengenai pengenalan bahan-bahan laboratorium. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.